hadir tempat ini. Kami janji firman-Mu, Engkau memberikan kami kunci kerajaan Allah. Sebab apa yang kami berikan di bumi bicarakan di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Yang kami sepakat di tempat ini, hamba-hamba membenci mata-Mu Tuhan, penuhan-penuhan mulia yang sama ini. Kekasih hati-Mu Tuhan, kami bersepakat bersatu hati, kami berdoa apapun, kami percaya Tuhan siap mengampuni kebahagiaan itu. Karena di mana Tuhan tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir dalam segala keperluan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Menurapi setiap kami semua pribadi, sukacita kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir. Siap kami mempertaksikan untuk mengundang hadiran kemuliaan pengurapan Tuhan di tempat ini. Bersatu hati kami menaikkan satu simbol yang indah dan kerendahan merendahkan diri. Hanya kemuliaan, pujian, hormat, syukur buat Tuhan dalam ibadah ini. Lewat kami, hidup kami pribadi. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani mengambil tujuan yang Kau utus Tuhan, baik yang memimpin bersiap berlepas dalam musibah, menjalankan malaikat penjematan-Mu, hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman Allah, untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, untuk mengingatkan, menyaksikan, menegur, menempat firman Tuhan, supaya iman roh kami kuat sehat, semangat, karena firman Kristus firman yang urapi. Hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Wijaya Tuhan, Kau urapinya dalam pengurapan baru untuk menjelaskan, menguraikan, mengajarkan firman Tuhan, sehingga kami siap menerima pengajaran dari Tuhan dan Roh Kudus lewat hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Kau utus Tuhan untuk melalui pengajaran perjamuan nasihat kudus Bapak Kepala Kami Pendeta Peri Sudakalapia, urapi dia Tuhan untuk kami masuk dalam pelayanan perjamuan nasihat kudus dengan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama-Mu. Jemaat ini sudah hadir Tuhan yang perjalanan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa, percepat langkah mereka berkumpul bersama-sama menikmati baik kasih, menikmati firman-Mu bersama-sama. Kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya nama-Mu ditinggikan di dalam gereja ini pada ini, sehingga kami percaya di firman-Mu Tuhan. Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa, memenuhi batu-batu yang Kau tersedia dengan jiwa-jiwa lama yang sudah lama tidak hadir, jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang menetap, bahkan yang tidak kami doakan dalam hati kami, pikiran kami. Tuhan menyediakan dan kami mengasihi Tuhan, karena kami mau mencintai Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Terima kasih Bapak dan puji nama-Mu. Kami mulai pada ini dari awal menaikkan dari dalam satu nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Mari yang percaya bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja kita Allah yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya, amin. Kita berikan yang terbaik bagi Dia, sebab Dia adalah Allah yang layak menerima pujian penyembahan kita. Saudara, di dunia ini tidak ada yang diharapkan yang terbaik dari dunia selain daripada penyembahan. Kalau kita menyembah Dia, itu artinya memuliakan Dia, meninggikan Dia, membesarkan Dia, dan menyatakan Dia satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang betul-betul bertanggung jawab untuk memberikan kepada kita jaminan kekal di surga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja kita Allah yang kudus. Haleluya. Kami datang kepada-Mu ya Bapa, membawa hati kami. Temukan di dalam hati kami kerinduan yang dalam. Kalau Kau tertanam di dalam roh kami ya Tuhan, anggur baru, yaitu anggur penyembahan. Biarlah anggur itu keluar seperti air yang membuang-buang, yang menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, dan menjadi berkat bagi siapa saja. Karena kami tahu ketika kami mendekat dengan Engkau ya Bapa, Engkau menyatu dengan kami ya Bapa. Tidak ada satupun yang dapat Tuhan menahan kami untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, untuk memiliki hubungan yang erat dengan Engkau ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang bekerja di dalam kami ya Bapa. Engkau yang membangkitkan kami, Engkau menghidupkan kami, Engkau yang menyatakan kasih-Mu, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang memuaskan
menjaga jiwaku, Engkau yang memelihara rohku, Engkau yang mendengarkan doa-doaku, Engkau yang melihat imanku, Engkau yang bertindak memelihara hidupku, Engkau yang menjaga aku di segala jalanku. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ya Rabbana, 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 Rabbana,
Saudara boleh taruh tangan kiri di tanganmu, kanan kanan boleh angkat kepada Dia di surga. Ucapkan terima kasih dan syukur kepada Dia dan katakan kepada Dia, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh mengerti hidupku. Engkau sungguh mengerti hidupku. Engkau sungguh mengerti keluargaku. Engkau sungguh mengerti pekerjaan usahaku, pelayananku. Semuanya adalah karena Engkau. Terima kasih kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu karena Engkau ya Bapa. Tidak ada satu pun yang boleh masuk dalam hadirat Tuhan kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang mulia, kudus dan berkenan ini, kesempatan yang sempurna ini. Kami boleh menyenangkan Engkau sebagai Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan, kebenaran bagi Tuhan kita Allah yang kudus. Sekali lagi, yang paling meriah bagi Allah kita yang kudus. Bila kiri kanannya Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup. Kurang lebih 5.000 orang bilang Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup. Haleluya, amin. Tuhan kita baik, amin. Amin. Sebab Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Coba semua jempolnya kayak gini ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Masuk gerbangnya bersyukur, haleluya. Semua tepuk tangan yuk. Masuk gerbangnya bersyukur, dengar. Amin. Bersyukur di hadiratnya, amin. Puji Dia, prasangka musik dan tarian.
Sebab Yesus baik. Jempolnya diatur ya sih. Sentuh dulu jempolnya. Sebab Yesus baik. Dia bukannya anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita baik. Dan kalau merenungkan kebaikan Tuhan, tidak ada istilah protes. Amin. Amin. Tidak ada istilah khawatir. Amin. Tidak ada istilah takut. Amin. Tidak ada istilah sungguh-sungguh. Amin. Sebab Tuhan dalam segala keadaan selalu bila kiri kanannya Tuhan dalam segala keadaan selalu baik. Oh lihat saya. Bila kiri kanannya Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan dalam segala keadaan Selalu baik. Oh, sembilan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih Allah dapat kesudahan. Haleluya. Ya. Kita bersorak bagi dia, kita puji dia, kita berani bagi dia sebab dia baik. Haleluya. Kasih Allah. Kasih Allah dapat kesudahan. Setiap hari dapat kesudahan. Mari kita katakan, kasih Allah dapat kesudahan. Setiap hari tak pernah berakhir.
sound system yang ada teman. Tapi saya percaya bahwa kita punya roh yang tidak terbatas. Amin. Saya percaya roh kita menyala-nyala. Amin. Saudara saya sudah keringat, saudara belum keringat. Amin. Betul nggak? Lihat kiri kanannya bilang kamu belum keringat. Kamu belum keringat. Wah, itu nggak? Saudara, Daud itu seperti orang gila. Yes. Betul nggak? Istrinya bilang kamu menari seperti orang gila. Amin. Kita sudah menari seperti orang gila. Belum, kita masih waras. Kita belum seperti orang gila. Haleluya. Coba tepuk tangannya bilang luar biasa, luar biasa. Rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala. Lagi, coba. Rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala. Haleluya. Dengan sukacita Tuhan, dengan sorak-sorak berpuji, dengan Tuhan. Oleh karena ada urapan yang tidak terbatas. Kami tahu dan kami percaya roh yang kekal memimpin kami. Oleh karena itu sukacita yang ada pada kami tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir, tidak pernah mati, tidak pernah hilang. Urapanmu tidak pernah hilang dalam hidup kami. Itu membuat kami cinta kami terus berurap. Terima kasih Bapak, waktunya kami akan memberikan persembahan. Yang pertama, Tuhan memberkati kami semua untuk persembahan kami yang pertama ya Bapak. Umatmu yang lebih berkati mereka secara pribadi. Umatmu yang lebih berkati dalam keluarga. Umatmu yang lebih berkati dalam usaha pekerjaan, bisnis mereka Tuhan, dalam pelayanan ya Bapak. Dan kami mau memberi bukan karena kami punya, tapi kami memberi oleh karena ada roh yang hidup di dalam kami. Amin. Itu yang mengajar kami memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan siap memberi persembahan, katakan amin. Silakan duduk dan siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Worshipnya aja, dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Angkat tangan kita.
kesempatan yang indah ini saudara harus mengakui Tuhan itu baik. Singkat padat. Singkat Ada, pasti ada. Diberkati Tuhan pasti akan bersaksi. Padat, singkat, jelas. Amin. Ya, betul. Singkat padat. Waduh, WL-nya membuat membakar suasana yang hati Roh Kudus Tuhan. Kita yang tadi mau Haleluya. ini gitu ya. Puji Tuhan. Saya rasa kita semua yang datang ke sini tentunya mencari kekuatan Tuhan sehingga kita bisa bertahan di dalam segala penyertaan Tuhan. Saya bersyukur hari ini dengan adanya WL dan singers yang luar biasa, Musik juga. musik lebih luar biasa, sehingga saya duduk di pojok sana datang dengan segala kelemahan kita, tapi pulang dengan kekuatan Tuhan Semangat. yang menyertai. Bapak Ibu, persekutuan dengan Tuhan itu saya dari rumah saya bilang begini, biar jauh 3 kali naik, 2 kali naik busway, 1 kali naik angkot datang ke sini, ada dorongan roh, saya mau mencari Tuhan. Saya mau mencari Tuhan, dan Tuhan bilang di firman, siapa yang mencari aku, dia akan menemukan. Tuhan akan membiarkan kita menemukan dia. Kita menemukan dia. Akhir-akhir ini, semua pasti punya pergumulan yang berbeda-beda, tekanan yang berbeda-beda. Satu saat saya dalam tekanan, saya cuma bilang begini, Tuhan, yang mau jadi apa terserah Tuhan deh. Saya bilang begitu. Mau jadi apa dalam pergumulan tekanan saya, terserah Tuhan. Tetapi saat saya bilang terserah Tuhan, yang jadi semua yang baik. Yang sebenarnya hati ini, gitu. Ini token listrik saya 2 juta harus sampai, Tuhan uangnya mana? Ini kalau token listrik gak terisi, anak kos bisa teriak semua, saya malu di tetangga. Bayangkan mau cari 2 juta dalam sekejap gimana? Sementara pergumulan saya ada 4 kamar kos yang kosong, itu yang harus pemasukan yang harus ada, itu harus menanggung listrik. Tuhan sudah menjaga saya dipermalukan. Saya bisa percaya karena firman Tuhan itu hidup, dan 2 minggu berturut-turut Tuhan jawab. Setiap saya pulang dari ibadah, ada orang yang masuk kos. Setiap saya pulang dari ibadah, ada orang yang masuk kos. Pada saat saya teriak Tuhan, kalau cuma masalah makanan, tempe dengan garam aja udah, tapi tanggung jawab kalau saya nggak beli token listrik, anak kos teriak semua nggak? Kalau gelap, mau nyari duit di mana? Tapi 2 minggu berturut-turut, apa yang saya bilang Tuhan terserah, apa yang mau jadi terserah Tuhan gitu. Saya bilang kasih kekuatan saya, jangan gini, jangan mulut bilang terserah tapi hati nggak sama gitu. Di mulut bilang terserah tapi di hati tidak. Sedang Tuhan kasih kekuatan dari hati saya dengan mulut ini selaras gitu. Hati mulut bilang terserah, hati juga iya gitu. Supaya di situ kan Tuhan melihat hati gitu kan, bukan melihat suara kita keras atau apa gimana. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur, saya yakin kita semua di sini mungkin kita semua datang dengan gini. Ada yang datang imannya kuat. Kalau ada mungkin saya datang dengan iman saya lemah. Tetapi ketika saya menyatu di dalam satu persekutuan, saya yakin pasti ada orang yang imannya teguh, mungkin Pak Gembala atau siapa. Saya mendekat itu tertransfer roh yang teguh, tertransfer kepada kita hidup saling secara roh yang sama itu akan menguatkan satu dengan yang lain. Jadi saya bersyukur tidak ada ibadah yang kita datang kepada Tuhan itu berlalu dengan sia-sia. Singkat cerita, itu saja kesaksian saya. Saya cuma menceritakan bagaimana gitu. Karena gitu kan, karena gimana ya Bapak Ibu? Kalau anak-anak kos itu mati lampu, saya nggak isi token. Betul. Mau teriak mereka nggak satu minggu bisa hebat. Bos sedunia. Kalau cuma makan tempe dengan garam, dengan nasi, satu lingkungan nggak ada yang tahu. Itu beban saya Tuhan. Tapi memang Tuhan selalu menolong saya, selalu ada gitu. Tapi saya menyadari, ada saja terus Tuhan melatih. Dan satu yang saya mau katakan, mau seteriak begitu, mau segitu pun Tuhan ada. Itu yang saya selalu alami.
Saya bukan cuma masalah, saya kalau Tuhan kalau cuma tempe, kangkung, nasi itu saya makan, saya bisa tidur, udah puji Tuhan. Tapi masalah ini dengan tanggung jawab usaha, tanggung jawab bisnis, gitu ya. Coba Bapak Ibu, misalnya punya karyawan, ada 10 orang yang Bapak belum gaji, Bapak Ibu nggak ada uang, mereka teriak, takut nggak? Takutlah secara daging, gentar nggak? Gitu. Tetapi di saat kita yang sudah terlatih dengan kekuatan Tuhan, sekali teriak, bahkan tanpa teriak pun, asal dengan hati yang sungguh, pertolongan dari surga itu datang. Dan saya buktikan sampai saat ini saya dapat dengan sukacita karena semuanya teratasi. Dan itu, oke, Tuhan. Tuhan yang paling meriah. Semuanya tentang satu meriah. Mantap. Apa katanya? Saudara perhatikan kalau surga berkata begini, surga melihat kita menyembah, memuliakan, melakukan firman-Nya, dan mereka berkata begini, rasanya menyenangkan banget. Saudara, di dunia orang selalu merasakan penderitaan atau masalah, selalu berkata, gergetan begitu. Tapi saudara bayangkan kalau surga gergetan dengan kita karena kita memuliakan Dia. Amin. Tuhan kalau penasaran sama kita, Dia akan membuat kita benar-benar menyenangkan Dia. Amin. Hidup kita bukan untuk kita saja, amin. Tapi untuk surga. Tepuk tangan sekali lagi buat Dia. Saudara-saudara, masih ada satu orang lagi yang mau bersaksi. Saya kasih kesempatan. Seperti tadi, singkat, pada, jelas, dan amin. Terpercaya. Oke, silakan. Ibu ini kayaknya sudah surga selalu melihat ya. Kalau di gereja ini tiap kali ibadah pasti selalu bersaksi ya. Sambungan bulan lalu, Sambungan, ada berseri ya? Ada. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan memuji Tuhan. Lagunya Lagu apa itu? sering ku tak mengerti. Sabar. Sabar ya. Masuk. Sering ku tak mengerti janji-Mu Tuhan, tak beritahu yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sempurna.
suara ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Semua sudah diberkati oleh kesaksian. Amin. Waktunya kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Pasti sangat memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dan kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menyembah. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi
Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya. Biar pujian penyembah kami ini senantiasa menyenangkan hati. Biar Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya. Biar hadir bersama-sama kami, Engkau juga yang mengurapi kami ya Tuhan, sehingga kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya. Urapi bibir, mulut, hati, pikiran hamba-Mu, biar hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap firman yang kami dengar boleh berakar dalam kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, itu bungkus yang jiwa tubuh kami dan seluruh tempat ini dengan kuasa-Mu darah Yesus. Biar para malaikat-Mu yang berjaga di sekeliling kami menggari melindungi seluruh tempat ini ya. Dan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu saja yang memenuhi seluruh tempat ini. Dan Engkau juga yang satu-satunya di dunia kami muliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya duduk dan shalom semuanya. Saya berterima kasih kepada Pak Ferry yang sudah mengundang untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari firman ini kita lihat, kita belajar bahwa setiap dari kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, new creation yang diciptakan Tuhan. Dan di sini dikatakan yang lama sudah berlalu. Jadi siapapun kita pasti ada masa lalunya, yang mungkin yang kelam, mungkin yang jelek, mungkin yang hitam, mungkin yang kurang bagus. Tapi di dalam Tuhan itu semua sudah berlalu. Dan seperti di Mazmur 103 mengatakan seperti ini. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berarti kalau dari timur ke barat itu jauh banget, nggak akan mungkin ketemu. Jadi apa yang menjadi masa lalu kita, Tuhan nggak lihat-lihat lagi. Segala pelanggaran kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Amin. Nah ini oke, saya mau masuk lebih dalam. Di perjanjian lama maupun di perjanjian baru ada orang yang diproses, hamba-hamba Tuhan yang diproses dari manusia lama menjadi manusia baru, diperbarui semuanya. Kita ada di perjanjian lama tentang Abraham. Abraham sebelumnya adalah bernama Abram, tapi Tuhan ubah menjadi Abraham. Setelah apa? Abraham berarti bapak banyak bangsa. Waktu dia masih namanya Abram, pasti dia belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum dekat sama Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, dia pergi ke Mesir. Mesir kan kita tahu bahwa itu adalah lambang dunia. Tapi kok bisa-bisanya dia sudah dipanggil Tuhan, dikasih perintah untuk keluar dari negerinya, tapi dia malah ke Mesir. Mesir kan lambang dunia. Lalu yang kedua, dia berdusta juga. Kejadian 12 ayat 11. Kejadian 12 ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang engkau tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku,
supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi di sini dia berdusta karena bahaya, dia tahu jiwanya terancam, jadi dia suruh istrinya berbohong. Istrinya dibilang adiknya. Nah, ini yang dilakukan Abraham. Lalu Tuhan menjanjikan untuk memberikan anak kepadanya. Tapi karena bujukan istrinya, akhirnya pembantunya agar diangkat menjadi istrinya. Usulan dari istrinya sendiri, Sarai, dan itu dilakukannya. Dan lahirlah Ismail yang sampai sekarang masih belum berhenti pertikaiannya. Tapi kemudian dia berubah, dan Tuhan menamai dia Abraham, yaitu Bapak banyak bangsa. Kita lihat di Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah dengan disunat. Itu di perjanjian lama memang disunat secara jasmani, tapi sekarang kita di perjanjian baru, artinya disunat, hati kita yang disunat. Dan setelah disunat hatinya, dia menjadi Abraham. Ada proses dari Tuhan merubah seseorang dari manusia lama menjadi manusia baru. Setelah dia menjadi Abraham, dia berdoa syafaat untuk Sodom. Sodom dan Gomora, kelakuan mereka sudah bejat banget sampai kedengaran Tuhan, dan Tuhan mau menghancurkan. Tapi sebelum dihancurkan, Tuhan nanya ke Abraham dulu bahwa dia mau menghancurkan, dan Abraham sempat negosiasi sama Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, jangan dihancurkan Tuhan. Ya, Tuhan bilang. Turun ke 40, turun ke 30, turun ke 20, akhirnya turun ke 10. Tuhan mengiyakan itu. Tapi ujung-ujungnya Lot, istri dan anaknya gak ada yang, gak sampai 10 orang. Akhirnya Tuhan menurunkan api belerang dari langit untuk menghabiskan kota Sodom dan Gomora. Dan waktu saya ke Israel, saya melewati tempat itu, Sodom dan Gomora, di mana itu kelihatan masih atap-atapnya, kelihatan di dua kota, dan ada seseorang yang mengambil puing, bekas puingnya diambil sedikit, dibawa ke laboratorium untuk dites. Ini sebenarnya apa ini? Dan laboratorium ngecek, itu ternyata adalah sulfur yang dibakar 7.000 derajat. Jadi api di bumi gak ada yang sepanas itu. Itu konfirmasi bahwa Sodom dan Gomora emang dibakar pakai belerang dari langit. Dan bentuknya masih kelihatan seperti rumah, seperti atap-atap masih kelihatan. Lalu setelah dia menjadi Abraham, dia mendapatkan Ishak, yaitu tanah perjanjian. Jadi Ismail adalah anaknya secara daging, Ishak adalah anaknya secara roh yang Tuhan berikan. Lalu yang contoh kedua, Yakub menjadi Israel. Kita tahu waktu dia masih bernama Yakub, dia licik, dia mencuri hak kesulungan kakaknya Esau. Dan Esau gara-gara semangkok kacang merah Brenebon, dia menjual hak kesulungannya. Dia anggap enteng hak kesulungan dia, hanya dengan semangkok makanan aja. Dan si Yakub mengelabuinya dengan memakai bulu binatang, sehingga ayahnya merasa berpikir dia adalah Esau, tapi dia dibantu sama ibunya. Tapi apa yang dia lakukan ini ya menipu. Dan waktu dia ketemu Esau juga dia berbohong juga. Dia takut
takut dibunuh. Esau ngajak, ayo kita bareng-bareng aja. Dia bilang, enggak, engkau jalan aja dulu, nanti aku ketemu di kota yang sudah disebut sama dia. Tapi akhirnya nggak datang juga, dia malah berkemah di tempat lain. Tapi setelah itu dia ketemu Laban, mertuanya. Dia naksir sama anaknya Laban, tapi untuk mendapatkan satu anaknya dia harus kerja 7 tahun. Setelah 7 tahun dibalik lagi upahnya, harus tahun ke-7 lagi. Jadi 14 tahun dia dikerjain sama Laban untuk dapetin 2 anaknya itu. Dan setelah itu dia bergumul dengan malaikat dan menang. Di Kejadian 32 ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi pada saat kita memenangkan peperangan, ada hal yang kita terima, yaitu kita menjadi manusia yang baru. Lalu di perjanjian baru kita lihat Saulus. Sebelum dia dipakai Tuhan untuk menulis banyak kitab di perjanjian baru, namanya Saulus. Dan dia sebagai Saulus, dia kerjanya menganiaya orang Kristen. Bahkan sebelum dia dibikin buta matanya di tengah jalan, dia sedang berjalan untuk menganiaya orang Kristen dengan surat dari imam tinggi. Istilahnya dia sudah dapat izin untuk melakukan hal-hal yang menyiksa orang-orang Kristen. Tapi dia di tengah jalan on the way ke kota itu, matanya dibutain sehingga rebah, dan Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi pada saat dia menganiaya orang Kristen, sebenarnya sedang dia menganiaya Tuhan. Dan di situ dia bertobat. Setelah bertobat, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Lalu namanya dirubah menjadi Paulus. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Mulai dari ayat 1 deh. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia adalah pemimpin dari orang-orang Yahudi. Berarti dia punya posisi tinggi, sangat dihormati. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Di ayat 2, kenapa dia datang pada waktu malam? Karena kalau waktu siang dia sampai kelihatan orang-orang Yahudi. Ini pemimpin kita yang tertinggi, ngapain nih ketemu Yesus yang pada saat itu mereka anggap hanya sebagai guru, bukan sebagai Tuhan, hanya sebagai guru. Nah, dia makanya menyelinap malam-malam supaya nggak ada orang yang lihat. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, dia hanya sebagai guru. Tapi dia melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan juga menjadi mujizat. Buta melihat, orang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan. Pasti bukan seorang guru biasa yang bisa melakukan hal-hal itu. Lalu di ayat 3-nya Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, Tuhan Yesus bicara mengenai rohnya, tapi yang dia tangkap jasmani. Bayangin, seorang tokoh agama nggak ngerti apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Dan kita tahu bahwa kekristenan ini bukan agama, tapi hubungan. Kalau agama
manusia cari Tuhan. Tapi kalau sebagai anak Kristen itu hubungan kekristenan, Tuhan yang cari manusia. Kalau manusia cari Tuhan belum tentu ketemu, karena nggak ada yang pernah ke surga kan. Tapi kalau Tuhan yang cari manusia pasti ketemu. Tinggal manusianya aja mau ikut Tuhan atau nggak mau ikut Tuhan. Tuhan kasih setiap manusia free will atau hak, boleh memilih dia atau tidak memilih dia. Pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau Tuhan panggil, lebih baik kita respon, lebih baik kita menanggapi panggilan Tuhan. Kita melanjutkan lagi di ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ada dua faktor. Dilahirkan dari air, setiap manusia pada saat kita di kandungan ibu kita terbungkus air kan, air ketuban. Jadi pada saat kita keluar dari rahim, itu kita sebagai manusia. Tapi untuk masuk kerajaan Allah, kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Oleh rohnya lebih besar, lahir kembali. Jadi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia layak untuk masuk kerajaan Allah. Ada yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Udah semua ya? Yakin ya? Nggak ada yang ketinggalan nih? Soalnya kalau sudah meninggal sampai di pintu surga ternyata belum, waduh, gara-gara itu nggak bisa masuk, kesian sekali. Lalu kita lanjut ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus sekali lagi ngomong, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ini peristiwa yang sangat penting. Kita nggak bisa sebagai manusia anggap remeh. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian juga halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita yang manusia yang terlahir dari roh gak bisa dinilai secara akal, gak bisa dinilai secara pikiran kita, karena ini semua perkara hal-hal rohani. Semuanya nggak ketangkap oleh nalar manusia. Dengan Tuhan kita nggak bisa pakai pikiran. Dengan Tuhan hanya kita hanya bisa pakai hati, percaya apa yang dikatakan Tuhan, percaya. Nanti waktu di surga baru kita tahu bahwa oh, apa yang dikatakan benar. Puji Tuhan, saya mengikutinya. Walaupun kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan sekarang dengan Tuhan, bagi kita percaya. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bagian kita hanya percaya saja. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Tuhan Yesus balik bertanya, kamu kan guru, kok kamu nggak ngerti soal ini? Buat Tuhan Yesus itu sesuatu yang simpel. Tapi kita lihat di sini bahwa pengajar agama, kalau dia hanya mengajar berdasarkan logika saja, dia nggak bisa nangkep apa yang Yesus bicarakan. Dia harus benar-benar seperti yang Tuhan Yesus bilang, lahir kembali, terima Roh Kudus, baru dia nangkep. Ada yang mengatakan gini, oh enak juga ya kalau kita hidup di zaman Yesus, berjalan bersama dia setiap hari. Tapi saat ini sekarang, walaupun kita nggak berjalan dengan Yesus secara jasmani, ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus Tuhan yang mengajar kita, yang memimpin kita, yang memberikan hal-hal yang rahasia
yang menyingkapkan hal rahasia untuk kita ketahui. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi itu bertolak belakang. Guru agama belum tentu dia menyetujui apa yang Tuhan katakan. Makanya kalau saya pikir-pikir, sebenarnya Tuhan nggak mau kita terlalu religius. Orang yang religius belum tentu dekat sama Tuhan. Kita lihat si Yudas berkhianat, kenapa? Karena 30 keping perak. 30 keping perak ini dikasih oleh siapa? Imam besar, imam tinggi saat itu. Tokoh agama, tapi anak Allah disalib. Padahal imam ini tidurnya boleh bilang di gereja, tapi dia melakukan hal-hal yang begitu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi bertolak belakang. Mau duniawi atau mau surgawi? Kalau saya lihat memang ada tiga tipe orang Kristen. Ada yang sangat ngeroh, ada yang sangat duniawi, sangat logika. Kalau yang sangat logika, dia nggak percaya hal-hal supranatural. Padahal yang Tuhan kerjakan hal-hal supranatural. Ada juga yang sangat pro, dia nggak mau tahu tentang hal-hal duniawi. Tapi ada baiknya, kalau saya pribadi, saya di tengah. Tuhan memberikan kita akal untuk menyelami hal-hal duniawi, tapi saya nggak mau menutup hal-hal supranatural. Karena yang supranatural itu bagiannya Tuhan, bukannya bagian manusia. Bagian kita hanya percaya saja dan kita menerima, percaya menerima. Kalau kita banyak pakai logika, kita nggak menerima hal supranatural. Saya baru-baru ini ikut seminar, dan dari hamba Tuhan yang memberikan seminar tuh pasti kesaksian. Ini hamba Tuhan namanya Bob Jones, udah meninggal. Satu hari dia kehilangan pisau lipat, lalu dia lagi berdoa, dia tiba-tiba berteriak, kembalikan pisauku. Itu pisau jatuh dari atas, nggak tahu dari mana, ke ranjang dia. Berarti dari alam roh ke alam nyata, pisaunya itu dikembalikan. Nah itu secara logika nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Jadi dia mengajak begini, jadi orang-orang yang kehilangan barangnya, kita harus bersikap seperti itu juga. Pokoknya apa yang hilang, cincin, kembalikan cincinku. Dan itu banyak, habis kejadian itu ada yang hilang barang, tiba-tiba pagi-pagi cincinnya udah ada di tangannya. Banyak hal-hal yang supranatural, itu nggak bisa dinilai secara logika. Makanya bagian kita adalah declare, jadi membuat pernyataan untuk menerima apa yang barang yang kita mau. Umpamanya ada yang kecurian apa, kehilangan apa, kita declare, kembalikan barang-barangku. Belum tentu jatuh dari langit seperti Bob Jones, bisa juga melalui cara lain yang kita nggak tahu. Ada juga yang barangnya hilang, tiba-tiba ada di backpack anaknya, di paling bawah ketutupan buku. Dan itu harus peka juga, ditunjukkan oleh Roh Kudus barangnya ada di mana. Dan cara Tuhan itu bisa berbagai macam. Kita nggak bisa dikte Tuhan, saya maunya begini, saya maunya jatuh dari langit, nggak bisa. Bagaimana caranya, Tuhan yang tentuin. Bagian kita adalah declare dan percaya. Amin. Ayo kita lanjutin. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Berarti belum pernah ada orang yang naik ke surga. Tuhan Yesus yang turun dari surga untuk menjemput kita semua nanti naik ke surga bersama-sama Dia. Lalu di ayat 15-nya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk beroleh hidup yang kekal,
Syaratnya cuma satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Gak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi ke surga cuma satu jalan, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kita buka dari Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi pada seorang manusia lahir baru, Tuhan merubah hatinya, merubah rohnya jadi baru. Jadi karakternya pun berubah. Saya banyak dengar kesaksian orang-orang yang dulunya temperamental, sering marah-marah, sering mukul orang, tapi begitu dijamah Tuhan, dia lahir baru, karakternya berubah total. Ada seorang kepala gangster di New York, Amerika. Dia ketua dari namanya Mau Gang, namanya Nicky Cruz. Dia spesialisnya pakai pisau lipat, dia cepat gerakannya, sehingga banyak orang yang udah ditusuk sama dia. Tapi karena seorang hamba Tuhan menginjil ke dia, dia bertobat. Dia bertobat. Semua kejahatan yang dia lakukan, dia lepas. Dan musuh-musuh dia yang pernah ketusuk sama dia kan membalas dendam. Ada sekali dia pernah ketemu dengan musuhnya tancap dia pakai pisau lipat juga. Dia nggak tangkis, dia nggak mengelak, dia biarin aja pisaunya nusuk ke pundaknya. Sampai lauk musuhnya itu bingung, kenapa? Karena dia udah di dalam Tuhan, udah nggak boleh berkelahi lagi, nggak boleh merampok, nggak boleh mencuri, nggak boleh berkelahi. Jadi benar-benar seorang yang menjadi manusia baru harus robah dari kelakuannya yang lama. Kalau belum berubah, dia berarti belum lahir baru, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mau Tuhan ubah. Kalau seorang yang lahir baru benar-benar mau berubah hidupnya, gak seperti yang lama lagi, seperti dari barat ke timur dosanya dibuang. Saya ingat ada seorang wanita yang ketangkap berzina, yang nangkep ketua agama lagi, ditaruh di depannya Yesus, dan ketua agama ini mau menyembah Yesus. Kan perempuan ini kedapatan berzina, mesti diapain nih? Mereka berkata begitu. Mereka mau menyembah Yesus. Kalau dia bilang, kan hukum Taurat yang berdosa mesti rajam pakai batu sampai mati. Kalau dia bilang rajam aja, berarti nggak ada kasih dong. Kalau dia bilang lepasin aja, berarti dia nggak melakukan Taurat Tuhan dong. Jadi dua-duanya pertanyaan itu menjebak. Dia jawab yang A salah, yang B salah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang nggak berdosa yang pertama kali lempar batu ke wanita itu? Dan nggak ada yang berani lempar karena semuanya berdosa. Yang berhak melemparin perempuan itu adalah Yesus. Tapi dia enggak. Dia mengampuni perempuan itu. Tapi dia bilang apa ke perempuan itu? Gak ada yang menghukum kamu. Aku juga enggak. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Artinya kalau kita udah diampuni dosanya oleh Tuhan, kita jangan mengulangi lagi. Itu bukan bertobat itu namanya. Berobat jalan. Diampuni, jatuh lagi. Diampuni, jatuh lagi. Jadi muter-muter di situ aja. Gak bisa take off. Gak bisa mendekat ke Tuhan. Karena Tuhan sama dosa itu gak bisa dicampur. Kita harus pilih. Mau minum dari gelas dunia apa dari gelas Tuhan. Gak bisa minum dua-duanya. Pasti tumpah. Jadi kalau kita mau minum dari gelas Tuhan,
Gelas dunia harus kita buang. Kalau kita masih mau minum dari gelas dunia, jangan minum gelas Tuhan. Gak bisa kayak amfibi hidup di dua dunia, bisa di darat, bisa di air. Kita harus pilih salah satu. Dan saya percaya kalau kita meninggalkan hal-hal yang kita suka dari hal-hal dunia, Tuhan akan menggantikan jauh lebih indah, jauh lebih enak, jauh lebih luar biasa dibanding apa yang kita cari di dunia. Di dunia semua orang bisa mendapatkan kekayaan, kehormatan, ketenaran. Tapi kita lihat banyak yang penyanyi-penyanyi Korea, mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik, mereka kaya raya, mereka tenang, tapi bunuh diri. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa ngisi di hati manusia kepuasan segala macamnya. Itu yang dicari orang-orang dunia kan ada semua di mereka, tiga itu. Harta, tahta, wanita atau pria. Tapi mereka bunuh diri. Berarti harta, tahta, wanita atau pria itu gak bisa menyenangkan. Tetap ada yang kurang. Raja Salomo aja, raja yang Tuhan bilang nggak ada raja seperti dia sebelum dan sesudah dia. Apa yang dia nggak ada? Semuanya ada. Istri plus reirnya 1000. Tapi ujung-ujungnya dia bilang sia-sia semua. Jadi kesenangan dunia itu nggak bisa menyamakan dengan kesenangan yang sukacita yang Tuhan berikan. Yang penting kita mengucap syukur dengan apa yang kita ada. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah komplain. Makin menggerutu, makin komplain, makin jauh doanya. Dan kita lihat bangsa Israel yang menggerutu di padang gurun, satu juga nggak ada masuk ke tanah perjanjian. Semuanya meninggal di padang gurun. Jadi Tuhan maunya kita mengucap syukur aja. Dan pada saat kita mengucap syukur, Tuhan akan meningkatkan apa yang kita nggak minta pun Tuhan kasih. Terus kita mengucap syukur dari hal-hal yang sepele, yang kecil-kecil aja, mengucap syukurnya. Dan Tuhan pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kesenangan kita. Tuhan tahu semua. Tapi yang penting kita mau menyenangkan hati Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya dulu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Menjadi manusia baru artinya jangan hidup di masa lalu, meninggalkan dosa, kesalahan. Seperti sebelum ulat menjadi kupu-kupu, makanannya kan beda. Ulat makanannya daun-daun, di bawah makannya. Lalu dia menjadi kepompong. Pada saat dia keluar dari kepompong, dia menjadi kupu-kupu, makanannya udah nggak bisa daun lagi, makanannya madu. Jadi manusia baru beda makanannya manusia lama. Kita harus bedakan apa yang kita lakukan saat kita menjadi manusia lama, nggak bisa diterapin waktu kita udah menjadi manusia baru. Seperti kupu-kupu dan ulat, makanannya beda. Tapi itu kembali lagi kita yang harus tentukan. Karena yang punya tombol on off-nya tuh kita mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan atau kembali ke manusia lama yang penuh dosa. Jadi waktu saya baru bertobat juga begitu. Saya mulai baca firman Tuhan, mulai baca Alkitab. Wah, makin baca makin tahu apa yang saya suka, ternyata Tuhan nggak suka. Apa yang Tuhan suka, ternyata saya nggak suka. Tapi karena Tuhan itu sangat-sangat baik, akhirnya yang saya tahu bahwa Tuhan nggak suka, saya lepas satu-satu. Apa yang Tuhan nggak suka, saya lepas semua. Saya hanya melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Dan sampai saat ini pun saya masih diproses. Tapi dulu kan diproses dosa-dosa yang kelihatan. Sekarang dosa-dosa yang nggak kelihatan yang ada di dalam hati manusia. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Gitu. Jadi kita nggak bisa bohong sama Tuhan.
Lalu di Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita udah jadi manusia baru, kadang-kadang iblis kan ingetin, wah kamu kan dulu begitu, dulu suka begini, dulu suka begitu, dulu suka jahatin orang, dulu suka mabok, dulu suka judi, suka main perempuan. Tuhan bilang di sini, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat. Berarti Tuhan lupain semua dosa-dosa itu. Jadi kalau iblis ingetin dosa-dosa kita itu, kita ingetin balik ke si iblis, masa depannya itu neraka. Masa lalu kita kan Tuhan sudah bilang, gak diinget-inget, udah dilupain, dihapus semuanya. Dengan kuasa darah Yesus, dosa-dosa yang lama kita dihapus. Lalu di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang Tuhan mau buat setiap anak-anaknya hidup dan berkelimpahan. Bukan hidup pas-pasan, tapi hidup berkelimpahan. Secara berkelimpahan. Menjadi manusia baru berarti mempunyai hidup dengan tujuan. Dulu waktu manusia lama, hidupnya kan hanya menyenangkan diri sendiri, melakukan hal-hal duniawi yang kita suka aja. Tapi orang-orang begitu seperti orang yang dihukum mati, lagi tunggu kapan dihukum. Jadi ada dalam bahasa Inggrisnya namanya dead man walking. Ini orang udah semuanya dia membunuh orang, dia di penjara, lalu divonis akan dihukum mati 6 bulan lagi. Dia tinggal tunggu mati aja, tapi dia hidup, dia masih makan, jalan, lakukan aktivitas, tapi dalam 6 bulan dia akan ditembak mati atau digantung. Nah itu manusia lama seperti itu, dia hidup tidak mempedulikan Tuhan, hanya melakukan kesenangan-kesenangan dia aja. Itu seperti dead man walking. Dia hidup hanya menyenangkan diri dia sendiri, tinggal tunggu matinya aja. Kapan matinya ya udah. Seperti kita lihat ya ayatnya. Lukas Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi orang kaya ini hidupnya pesta-pesta terus saja setiap hari dengan baju mewah, bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudianlah mati orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat naik ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Bukan soal kekayaan, tapi pada saat dia kaya, dia hidupnya pesta tiap hari, gak pernah ibadah, gak pernah mikirin Tuhan. Dia hanya menyenangkan kedagingannya aja. Ujungnya kemana? Begitu mati langsung dibawa ke alam maut. Alam maut itu bahasa lainnya Hades, satu tempat sebelum neraka. Karena waktu Tuhan Yesus datang sebagai hakim, baru divonis orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus dari Hades pindah ke neraka. Itu apinya lebih panas, siksaannya lebih dahsyat. Ini aja dia di Hades aja udah menderita sengsara, apalagi di alam maut, di neraka. Sama juga satu level sebelum surga adalah taman Firdaus, seperti Tuhan Yesus bilang di penjahat yang sebelah salibnya itu waktu dia bertobat, ingatlah akan aku Tuhan pada saat engkau datang kembali. Tuhan bilang apa? Saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi Firdaus itu satu tempat sebelum surga.
Dan kita mesti berubah. Jangan seperti orang kaya yang ini yang hanya memperhatikan kesukaan kedagingannya aja. Dan kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tapi di bahasa Inggrisnya lebih jelas. Now then we are ambassadors for Christ. Jadi kita setelah kita lahir baru terima Tuhan Yesus, kita adalah ambasador-ambasadornya Tuhan, duta besarnya Tuhan. Jadi mau Indonesia mau buka kedutaan di Amerika, di Eropa, di Inggris atau di mana, itu yang duduk di kantor kedutaan itu adalah duta besar. Duta besar itu mewakili negaranya. Sama juga kita adalah ambasador Tuhan Yesus. Berarti kita mewakili Tuhan Yesus di bumi ini. Jadi kalau orang yang bilang dia adalah seorang Kristen, dia adalah ambasador Tuhan Yesus. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang tercela, dia mabok, judi, minum, segala macam, ini ambasador apaan begini? Nanti orang itu jadi batu sandungan. Orang kan melihat, katanya kamu udah jadi Kristen, kok masih mabok-mabokan, kok masih judi, kok masih melakukan hal-hal berdosa. Itu nggak layak disebut seorang Kristen atau seorang ambasador. Tapi Tuhan maunya kita benar-benar pas seseorang melihat kita, dia melihat Tuhan di dalam kita. Kelakuan kita beda, cara kita melakukan bisnis beda, cara kita melayani orang beda. Karena kita ambasador Tuhan. Jangan sampai orang mengatakan hal-hal negatif. Wah, saya dengar kamu udah ke gereja, udah rajin berdoa, jadi pendoa syafaat, jadi mungkin jadi singer, mungkin jadi pengkhotbah, tapi di bisnisnya masih kiri kanan. Itu nggak menjadi ambasador yang baik. Tugas ambasador apa aja? Mengerti kemauan raja atau pemimpinnya. Jadi kita harus tahu nih, setiap orang tugasnya beda-beda sama Tuhan. Tuhan kasih setiap kita beda-beda, di bidang yang beda, di level yang beda. Semuanya masing-masing ada tugas. Bukan siapa yang kita layani, bukan level yang dimana kita layani, tapi kita harus melakukan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan. Seperti orang yang dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta, lalu Tuhannya pergi kembali lagi. Yang dikasih 10 talenta dia lipat gandakan. Tuhan bilang baik, hamba Tuhan yang baik. Yang dikasih 5 dilipat gandakan. Tuhan puji lagi. Tapi yang 1 talenta disembunyiin, Tuhan bilang apa? Hamba Tuhan yang jahat. Jadi apa yang Tuhan percayakan kita harus melakukan sebaik-baiknya. Melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita dikasih percaya sedikit, kita serius saja. Nanti Tuhan tambahin lebih lagi. Kalau dikasih sedikit aja nggak serius untuk dilipat gandakan, apa dikasih banyak-banyak? Lebih nggak ini lagi, lebih nggak dijalanin lagi. Mendingan Tuhan kasih orang yang lain yang mau menjalani, dan itu orang yang dipuji sama Tuhan. Lalu tugas ambasador yang kedua, selalu berkomunikasi dengan raja. Kita selalu berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, ini langkah selanjutnya apa? Seperti Daud waktu mau berperang, selalu nanya Tuhan, Tuhan, ini boleh serangan? Kadang-kadang Tuhan bilang, serang aja, akan kuserahkan musuhmu. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, jangan lewat itu, jalannya muter. Dan makanya pada saat Daud berperang,
kebanyakan menang. Kenapa? Karena dia nanya Tuhan, selalu nanya Tuhan. Harus begini, harus begitu. Jadi sepertinya setiap kita juga lebih banyak bertanya kepada Tuhan sebagai ambasador Tuhan. Fokus, yang ketiga, fokus hanya kepada Raja. Sebagai ambasador kita fokusnya ke Tuhan kita. Karena di dunia ini makin kacau kan. Perang, penyakit, ekonomi, pokoknya makin serabut. Karena kita di akhir zaman. Nah, jadi kalau kita perhatikan hal-hal yang terjadi di dunia yang tidak menentu ini, kita bingung sendiri, terombang-ambing. Tapi kalau kita fokusnya ke Tuhan, mau dunia sekacau apa, kita nggak akan ke bawah-bawah. Karena kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Seperti nelayan atau kapten kapal yang di laut. Pada saat banyak ombak tinggi, banyak cuacanya jelek, mereka patokannya apa? Di garis horizon. Karena mau lautnya sekacau apa, horizonnya nggak pernah berubah. Jadi horizon itu seperti kita, fokus kita ke Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah berubah kan, paten. Keadaan boleh berubah, laut boleh kacau cuacanya, tapi horizon nggak pernah berubah. Jadi horizon itu adalah patokan gimana kita melihat ke Tuhan terus. Menjadi yang keempat, menjadi representator yang benar. Ini yang tadi saya katakan bahwa sebagai ambasadornya Tuhan, kita harus benar-benar bisa membuat orang melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukan hal-hal tercela, hal-hal yang mungkin orang dunia juga nggak suka. Kita harus tunjukin itu. Dan kita yang kelima, sebagai ambasador Tuhan, kita harus selalu siap melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Kita nggak tahu tugas Tuhan apa, tapi kita yang penting mau melakukannya. Seperti saya kenal seorang bule dari New York, disuruh Tuhan dari New York, kota besar, disuruh ke saya lupa Irian atau Papua. Sampai di situ dia hidup sama orang-orang suku-suku di sana. Waktu sampai disambutnya pakai makanan yang terdiri dari semut putih. Dia biasa makan steak, sampai ke desa itu disuguhin semut putih. Dia harus makan juga karena dia harus adaptasi dengan adat istiadat suku tersebut. Nah, kita sebagai ambasador Tuhan siap aja, Tuhan utus kemana aja. Amin. Saya undang untuk WA-nya dari kembali dari Imam Musik. Hatiku dan jiwaku. Kita tujuan dulu. Saya undang untuk sama-sama. Iya, sorry, lagi loading. Dia mati ya. Tatar Pak, lagi loading. Saya lagi loading sebentar. Iya. Dia mati kan. Ya. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu dan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu
yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau yang selalu memimpin kami, mengajar saya,